ketika melihat N, angka di depan itu lebih kecil daripada dua angka yang di belakang, berarti itu untuk generatif. Jadi kita tidak usah bingung lagi, semua pupuk sama untuk seluruh tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, sebelum saya menyampaikan materi pada kesempatan sekarang, izinkan saya mengucapkan terima kasih dulu pada pemirsa yang sudah komen, terutama yang mempertanyakan tentang apa yang saya bahas. Saya pernah posting tentang bagaimana caranya melakukan pemupukan tanaman cabai. Mulai dari vegetatif sampai dengan pertumbuhan generatif atau fase generatif. Pertanyaan yang muncul dan biasanya yang banyak masalah yang ditanyakan, jumlahnya lebih banyak, itu alhamdulillah akhirnya menjadi tema dari apa yang saya bahas. Jadi banyak pertanyaan yang masuk dari video tentang pemupukan itu. Apakah pemupukan itu bisa dilakukan untuk semua jenis cabai? Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang menanyakan lagi, apakah ini bisa untuk tanaman lain? Contohnya tomat dan lain-lain. Nah, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan itu saya mencoba ingin menjelaskan. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Kalau saya simpulkan pertanyaannya, apakah ketika memupuk tanaman cabai itu bisa disamakan dengan tanaman lain? Atau apa perbedaannya ketika kita memupuk tanaman? Itu pertanyaan yang saya simpulkan adalah tentang pemupukan untuk semua jenis tanaman. Jawabannya adalah begini. Untuk pemupukan tanaman apapun sama. Kenapa saya katakan sama? Jadi baik itu cabai, tomat, timun, dan lain-lain. Bahkan tanaman keras seperti mangga dan lain-lain, tanaman tahunan, pupuknya sama. Jadi sekali lagi, pupuk semua tanaman itu sama. Lalu yang membedakannya itu apa? Yang membedakannya adalah tujuan kita memupuk tanaman. Jadi yang membedakan itu tujuan kita melakukan pemupukan tanaman. Sedangkan kita tahu tujuan pemupukan tanaman itu cuma ada dua. Pertama, menyuburkan atau kita sebut dengan vegetatif. Dan yang kedua adalah membuahkan atau membungakan, disebut dengan fase generatif. Inilah dua sisi yang berbeda ketika kita bicara pemupukan. Baik itu tanaman semusim seperti cabai, tomat, timun, dan lain-lain, ataupun tanaman keras seperti mangga, kemudian jambu, dan lain-lain, sama. Mereka punya fase pertumbuhan yang disebut fase vegetatif, fase pertumbuhan tanaman, dan fase generatif adalah fase pembuahan. Jadi pupuk yang digunakan itu sama. Lalu apa sih bedanya vegetatif dan generatif? Secara teori, saya udah bahas di video-video sebelumnya, bahwa ketika di fase vegetatif, ini yang lebih dominan adalah N atau nitrogen. Atau dia seimbang, sama untuk tanaman keras ataupun tanaman semusim. Karena fungsi nitrogen itu adalah untuk menyuburkan daun, menumbuhkan tunas. Disinilah fungsi nitrogen. Saya tidak perlu jelaskan lagi nitrogen itu apa, karena di video sebelumnya sudah ada. Sedangkan di fase generatif, yang paling dominan dibutuhkan adalah fosfor atau fosfat, dan yang kedua itu kalium. Ini yang membedakannya. Jadi pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan generatif. Lalu di mana kita bisa tahu satu tanaman itu pertumbuhannya vegetatif dan
yang lainnya tuh generatif. Kita ambil contoh. Bahwa tanaman cabai atau tomat, dia akan mulai berbunga setelah berusia di atas 1 bulan. Artinya 1 bulan pertama itu adalah untuk tanaman semusim, itu adalah vegetatif. Baik melon, timun. Timun mungkin lebih cepat. Melon, semangka, cabai, tomat. Bahwa 1 bulan pertama itu adalah vegetatif. Lalu bagaimana dengan tanaman tahunan? Contohnya mangga. Mangga biasanya mulai berbuah itu sekitar umur 1-2 tahun. Jadi anggaplah 1 tahun pertama bagi tanaman mangga itu adalah pertumbuhan vegetatif. Setelah masuk ke tahun kedua, dia masuk ke fase generatif. Lalu pupuk yang tepat untuk fase vegetatif dan generatif, tanaman semusim dan tanaman yang umur tahunan itu seperti apa? Untuk tanaman semusim, contoh, kita bisa menggunakan unsur pupuk yang tunggal, seperti yang sudah saya jelaskan, atau yang makro tapi N lebih tinggi. Contoh begini, kita menggunakan NPK 16. NPK 16. Artinya, untuk tanaman tahunan, untuk tanaman keras, ini jauh lebih cocok yang seimbang dari sejak vegetatif. Tapi kalau tanaman semusim, karena dorongan untuk pertumbuhan itu lebih cepat, kalau menggunakan NPK 16 bisa ditambahkan unsur nitrogen seperti di sini KNO3 merah. Atau yang pupuk lain, tapi kandungan nitrogennya lebih tinggi. Jadi bisa menggunakan NPK 16 dengan KNO3 merah, sehingga posisi 2 pupuk kalau digabung ini N-nya itu lebih tinggi dari P dan K. Ini NPK ya, jangan lupa. Artinya bahwa N-nya itu ada tambahan dibanding NPK 16. Jadi ketika digabung ini N-nya lebih tinggi. Sementara untuk tanaman buah mungkin lebih cocoknya yang seimbang daripada kita menambahkan N. Tapi ketika dianggap perlu tidak ada masalah. Nah, itu yang pertama. Bisa juga hanya menggunakan tunggal yang N tinggi seperti KNO3 merah tanpa ditambah NPK 16 untuk tanaman semusim, cabai, tomat dan lain bisa. Atau menggunakan yang NPK N tinggi seperti pernah saya bahas yang ada 2577. Jadi ini N-nya 25, kemudian P-nya 7, K-nya 7. Artinya ini sangat cocok untuk pertumbuhan. Untuk tanaman buah pun bisa. Jadi kita jangan bingung bahwa semua pupuk untuk tanaman itu sama, karena yang berbicara adalah kebutuhan nitrogen, fosfat, dan kalium. Lalu ketika di fase vegetatif, bahwa baik tanaman semusim ataupun tanaman buah, yang lebih berperan dan yang lebih dibutuhkan adalah unsur fosfat dan kalium. Bisa menggunakan, kalau NPK itu ada NPK yang profesional dan NPK yang lain yang memang komposisi nitrogen lebih kecil daripada fosfat dan kalium. Jadi intinya kita tinggal cek ketika melihat unsur pupuk, kandungan pupuk yang ada di kemasan. Ketika N lebih tinggi seperti ini berarti untuk vegetatif. Tapi ketika melihat N, angka di depan itu lebih kecil daripada 2 angka yang di belakang, berarti itu untuk generatif. Jadi kita tidak usah bingung lagi, semua pupuk sama untuk seluruh tanaman. Yang membedakan adalah tujuan pemupukan. Yang penting tujuan pemupukan itu sekali lagi saya katakan cuma 2, untuk pertumbuhan atau vegetatif, dan kedua untuk pembuahan atau generatif. Mungkin itu ulasan singkat saya tentang bagaimana cara memupuk tanaman. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.